Wa in shallal imamu fil masjidi wal ma'mumu kharijahu aw shallal imamu kharijal masjidi wal ma'mumu fihi. Artinya, dan kalau seandainya imam sholatnya di masjid sementara makmum sholatnya di luar masjid. Ini kita bicara masalah sholat berjamaah yang kedua. Kalau yang minggu lalu kita bahas bagaimana posisi hukumnya kalau imam dan makmum sama-sama di dalam masjid. Syarat supaya ya itu ngikut makmum sah ya kuduahnya sama imam. Nah udah jelaskan kemarin. Nah sekarang imam ada di masjid, makmum di luar masjid. Beda ya. Kalau kemarin sama-sama di dalam masjid. Kalau ini imam ada di masjid, makmum di luar masjid. Atau dibalik. Au shallal imamu kharijal masjidi, atau imam sholatnya di luar masjid. Wal makmumu fihi, sementara makmumnya di dalam masjid. Jadi beda. Imam di luar masjid, makmum di dalam masjid. Kalau yang pertama imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Hala kaunihi ail makmumi qariban minhu. Kondisi keadaan makmum itu dekat daripada imam. Jadi kaunihi kaunil makmum qariban minhu ay qariban minal imam. Ya, jadi kondisi makmumnya dekat dari imam. Di alam tazid masa patu mabainahuma ala salasi mi'ati zira'in takriban. Ukurannya tidak lebih jarak antara imam dengan makmum 300 zira'. Takriban itu artinya kurang lebih. Ya, kalau kurang-kurang atau lebih-lebih dikit nggak apa-apa. Itu namanya takriban. Beda dengan tahdidan. Kalau tahdidan pas. Nah ini kurang lebih jarak antara imam dengan makmum ya enggak boleh ya melewati 300 zira. Ini terkait dengan ukuran zira memang para ulama beda pendapat. Ya kalau kita buka tuh ya di info-info yang ada ya itu ada yang bilang ya 1 zira itu 46 cm. Ya 46 cm. Ya ada juga yang mungkin lebih, ada yang mungkin kurang. Ya. Tapi dulu seingat saya waktu saya ngaji itu mu'alim bilang 60. Tuh, catatannya masih ada tuh waktu saya lagi ngaji Fathul Mu'in. Ya, beliau ngajarin tuh. Ya, tapi itu boleh aja karena memang ini kurang lebih namanya. Jadi ada perbedaan pendapat nggak ada masalah. Sama seperti 2 kullah. Ya, 2 kula itu kan juga ada perbedaan pendapat di antara ulama-ulama ukurannya. Nah, seperti itu. Ya, tapi kita ngambil kalau seandainya patokan 46 cm aja 1 zira. Berarti kalau 300 zira ya 300 kali berapa? 46 cm. Kira-kira berapa meter tuh? Ya sekitar 130 berapa? 138 meter. Ya, itu namanya juga kurang lebih ya takriban seperti itu. Jadi jangan sampai jarak antara imam dengan makmum melebihi sampai 130 meter. 130 meter itu ya cukup jauh. Ya cukup jauh. Ya apalagi bangunan-bangunan sekarang. Ya sayang-sayang kosong tuh. Ya. Jadi antara imam dengan makmum tuh nggak boleh melebihi batas 300 zira. Kalau kita hitung 46 cm 1 zira ya sekitar 138an. Ya namanya kurang lebih. Ya. Payughtafaru ziyadatu salasati azruin fa'aqalla. Maka dimaafin kalau lebihnya ya 3 zira ke bawah. 3 zira, kelebihannya 2 zira, 1 zira. Itu namanya masih sedikit. Ya, kalau masih 3 ke bawah itu masih dimaafin.
Wa huwa ayil makmumu alimun bi sholatihi, sementara dia makmum tahu tentang sholatnya imam, ayil imami bi ahadil umuri, dengan salah satu ya masalah-masalah al mutaqaddimati yang sudah dijelaskan terdahulu, dengan syarat makmum tahu tentang kondisi yang dilakukan oleh imam. Ya, taunya dari mana? Bisa dari suara. Makanya ada pengeras suara. Ya, itu dari suara Allahu Akbar. Oh, imam mengucapkan takbir. Ini takbir intikal. Ya, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain, sehingga makmum kagak bingung karena ada suara. Atau ada yang lain. Seperti dia lihat langsung gerak-gerik imam. Makmum lihat tuh, ru'yah, dilihat. Oh, ini imam lagi ruku, ini imam lagi sujud. Itu bisa dengan ru'yah. Atau yang ketiga, bisa juga makmum ngelihat kepada barisan yang ada di depannya. Bisa tuh. Ya, dia nggak tahu, nggak dengar suara imam, nggak tahu gerak-gerik imam, tapi makmum tahu dari shop yang ada di depannya. Shop yang di depannya ruku, dia ruku. Shop yang di depannya dia berdiri, dia berdiri. Pasti shop yang di depannya ngikut yang di depannya lagi. Yang di depannya pasti ngikut yang di depannya lagi. Berarti estafet. Ya, sampailah di shop yang paling depan, yang paling dekat dengan siapa? Dengan imam. Itu masih boleh. Ya, jadi yang penting dalam hal ini makmum tahu terkait pekerjaan ya imam. Nah, ini makanya disyaratkan wahwa alimun bisolati. Wahwa itu artinya makmum. Makmum itu tahu tentang sholatnya. Sholatnya siapa? Sholatnya imam. Wala haila hunaka, dan tidak ada penghalang di sana. Ai bainal imami wal makmumi, antara imam dengan makmum. Antara imam dengan makmum nggak ada hail, nggak ada penghalang. Kalau ada penghalang ya putus. Keduanya nggak boleh. Ya, jadi antara imam dengan makmum, yang satu ada di masjid, satu tidak di masjid, itu boleh ngikut. Yang di luar masjid masih boleh ngikut kepada imam yang ada di masjid atau sebaliknya, selama dia tahu tentang ya gerak-gerik ya sholatnya imam. Nah, taunya ini bisa dengan suara, bisa dengan ya ru'yah, bisa juga dengan ngelihat shop yang ada depannya. Dan selama antara imam dengan makmum tidak ada penghalang. Kalau ada penghalangnya, ditutup sama pintu, dikunci pintunya. Ya, sehingga makmum ketika mau masuk ke imam, ya kagak bisa karena pintunya ditutup. Nah, itu nggak boleh. Makanya saya selalu nyampaikan tuh di masjid-masjid, kalau ada yang nanya, itu kalau sekarang kan model masjid pada ber-AC. Ya. Nah, itu kalau antara masjid dengan luar masjid, ya luar masjidnya ada juga nih orang pada sholat di luar masjid. Ya. Kemudian pintu masjidnya ditutup, kagak boleh. Ya berarti nanti yang di luar masjid nggak ada jalan untuk menuju apa? Menuju imam. Dibuka, walaupun cuma sedikit buka. Ya itu begitu. Ya, jadi kalau dikunci dari awal udah nggak boleh tuh dikunci. Pintunya dikunci, jangan. Ya, jadi mesti ada yang dibuka. Ya. Kalau memang batasnya itu masjid yang luarnya bukan masjid. Beda kalau memang masjid semua. Ya mau ditutup juga yang kemarin kita udah bahas. Ya, jadi kalau masjid sama masjid walaupun dikunci, bangunannya sana masih bangunan masjid, itu nggak ada masalah. Ya, walaupun ditutup, dikunci. Karena yang di belakangnya itu masih bangunan masjid. Makanya harus paham tuh, pengurus-pengurus masjid harus paham. Ya, itu lokasinya masjid apa bukan? Kalau memang bukan masjid, boleh jamaah sholat di situ selama ada jalan menuju imam. Tidak ada hail, tidak ada dinding penghalang. Kalau ada penghalang antara imam dengan makmum, itu tidak sah sholatnya. Itu seperti itu. Maksudnya tidak sah sholatnya, tidak dapat fadilah berjamaah. Ya begitu. Ya, jadi artinya ketika makmum ngikutin imam dan ada penghalangnya, berarti dia tidak dapat apa? Tidak dapat fadilah berjamaah. Bi ankana yumkinuhul usulu. Tuh diartikan begitu. Ini baiknya namanya taswir.
Bentuknya bahwa makmum bisa datang sehingga sampai ke imam. Walau arodahu ma'al istiqbali. Ya, lau arodahu kalau seandainya dia ingin datang ke imam bersama dengan menghadap, enggak membelakangi kiblat. Itu namanya istiqbal. Mau menuju ke imam itu dia enggak pakai membelakangi. Ini juga jarang orang paham ini yang begini. Ya dulu saya masih ngaji sama orang tua saya, diperhatiin banget tuh. Ya jadi dia mau datang ke imamnya enggak membelakangi, istiqbal. Ya, kalau masjid sama masjid mau datang ke imam karena ada bangunan ketutup sehingga dia harus ke belakang dulu membelakangi kiblat. Kemudian baru masuk ke imam. Itu boleh karena masjid sama masjid. Kalau satu di masjid satu bukan, itu harus ya istiqbal. Jadi ketika makmum mau menuju ke arah imam itu mesti istiqbal, ngadep. Ya, min ghairiz wirorin wan itopin, enggak boleh membelakanginya. Ya, atau ya berkelok-kelok, belok kanan, belok kiri baru masuk ke imam. Nah, itu membelakangi kiblat. Ya, enggak istiqbal. Nah, itu enggak boleh. Ini jelas nih, min ghairiz wirorin wan itopin. Jadi artinya harus istiqbal ketika makmum mau menuju ke arah imam. Fala yadurru, maka tidak menjadi apa-apa kaunul kiblati, keadaan kiblat an yaminihi, manakala ada di sebelah kanannya, au yasari, atau ada di sebelah kiri. Ya kalau dia datang tapi dia ada di sebelah kanan ya atau di sebelah kiri kiblat enggak apa-apa. Yang penting jangan membelakangi apa? Kiblat, enggak boleh. Istiqbal itu kan bisa kiblat ada di kanan atau ada di kirinya. Au hala bainahuma, atau ada penghalang antara keduanya, antara imam dengan makmum. Hailun, yaitu satu penghalang, fihi babun, yang di situ ada ya pintu, napizun, tapi terbuka, bisa jalan. Atau antara imam dengan makmum ada dinding penghalangnya, tembok, yang satu masjid, yang satu bukan masjid. Tapi di situ ada pintunya. Pintunya terbuka. Itu napiz namanya. Kalau pintunya ditutup, dikunci, digembok, ya kagak boleh. Gitu. Jadi ada babun napizun. Waqafa muqabilu wahidun au aksaru. Yang di situ berdiri, yang hadapinya satu ataupun lebih. Ya rohul muqtadi, yang bisa dilihat oleh orang yang ngikut. Jadi di pintu di situ ada juga tuh yang sholat yang diri di situ. Ya sehingga yang belakang bisa ngelihat dari gerak-geriknya. Nah itu ada. Boleh, nggak apa-apa. Ya walaupun ada dinding penghalangnya, tembok, tapi di situ tetap ada pintu. Kecuali kalau nggak ada pintunya, ya bagaimana dia mau masuk? Nggak ada pintunya. Ya jadi mesti ada pintu yang terbuka. Beda sama jendela. Kalau jendela biasanya kita nggak bisa, karena jendela kalau kita lewat jendela ntar kata maling. Ya, kita biasanya lewatnya lewat mana? Pintu. Ya, kalau ada jendela dibobok sampai kayak pintu aja. Kalau begitu kan kayaknya jendela itu. Masa kita ngelewatin sampai itu nggak pantas. Jadi harus pintu. Kalau pintu itu model begitu. Jadi jalan nggak ada penghalang. Itu ada syubak, ada bab. Gitu. Kalau bab, nah itu emang tempat jalannya orang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu ada pintunya. Bukan ada jendela. Kalau jendela dia naik. Ya, itu jangan. Itu jadi bukan jendela, maksudnya pintu. Wa yumkinuhu zahabu ilaihi, dan bisa pergi lewat situ. Ya, pulang pergi itu pintu. Makanya al-mautu babun. Jadi kematian itu diumpamakan pintu. Pintu kan biasanya tempat orang keluar masuk. Itu pintu. Wa kullun nasi dakhilu. Setiap manusia pasti akan masuk ke situ. Itu makanya kematian itu diumpamakan seperti pintu. Al-mautu babun. Asalnya al-mautu kalbabi. Kalau kita belajar ilmu balaghah namanya tasbih baligh. Gitu. Namanya apa? Tasbih baligh.
Kenapa? Adat tasbihnya dibuang, wajah syibihnya juga dibuang. Jadi kalau kita belajar balaghah itu nanti ada adat tasbih dibuang, wajah syibih dibuang. Itu namanya tasbih baligh. Namanya. Sama seperti anta syamsun, anta badrun. Anta syamsun, engkau matahari. Padahal asalnya apa? Engkau bagaikan matahari dalam menyinari. Ya, itu begitu. Jadi wajah syibihnya dibuang, adat tasbihnya dibuang. Jadilah tasbih baligh. Ya, engkau matahari. Al mautu babun. Ya, mati itu adalah pintu. Asalnya mati seperti pintu. Itu begitu. Wa kullun nasi dakhilu. Setiap manusia akan masuk tuh melalui pintu itu. Jadi kita bakalan ke situ tuh nanti lewatin. Nggak ada orang lepas bebas dari kematian. Ya, siapapun dia selama jadi manusia pasti akan mati. Ya, semua makhluk Allah mati, termasuk malaikat Israel. Malaikat Israel yang kerjaannya tukang mencabut nyawa nanti bakalan mati juga. Cuma paling belakang. Ya, paling belakang nanti. Allah yang bilang, Israel, giliran ente sekarang mati, cabut sendiri dah. Ya, itu seperti itu. Nah, nanti kalau udah mati semuanya, Allah baru bilang, ya, limanil mulkul yaum. Kalau nanya begitu, limanil mulkul yaum. Ya, saat ini kerajaan, kekuasaan milik siapa? Mati lah semua. Presiden mati, perdana menteri mati, raja mati, ratu mati, semua pemimpin-pemimpin yang ada di dunia mati. Ya, bahkan malaikat Israel saja mati. Allah sendiri bilang limanil mulkul yaum. Allah yang jawab lillahil wahidil qahar. Tuh begitu. Ya, jadi ini bicara masalah pintu. Ya, jadi ada pintunya. Babun nafiz, ada pintu yang terbuka. Jazal iktida'u, maka boleh tuh ngikut. Jadi makmum boleh ngikut walaupun ada hail, tapi di situ ada pintunya. Ya, yang bisa dia masuk melalui pintu tersebut. Ya, satu ruangan masjid, satu ruangan lagi bukan masjid. Nah, antara ruangan itu ada temboknya, tapi nggak full, ada pintunya. Ya, saat itu makmum bisa lewat dari pintu itu menuju imam tanpa membelakangi kiblat, boleh. Jaza al-iktida, jadi boleh dia ikut. Bi khilafi malau hala binaun yamnaul murura kal babil mardudi fil ibtidai. Beda kalau seandainya ada penghalang bangunan yang terhalang lewat, seperti ada pintu tapi pintunya ditutup dari awal walaupun kagak digembok. Pintu itu nggak digembok tapi mardud, ditutup dari permulaan. Dari rakaat pertama udah ditutup. Beda kalau rakaat pertama dibuka, di rakaat kedua tiba-tiba ada angin, ya angin niup, ketutup. Nah itu nggak apa-apa. Ya, jadi ada pintu terbuka tuh. Pas orang sholat di sana kan boleh, ya karena ada pintunya, ngikut kemari. Tiba-tiba rakaat kedua ada angin kencang, ketutup, boleh itu mardud. Nah kalau yang dikunci nggak boleh. Dari awal dikunci. Ya udah nih udah ada faktor kesengajaan, dikunci nggak sah. Tapi kalau dibuka tiba-tiba ketutup karena ada angin, itu dihukumkan terbuka juga. Karena awalnya udah ya terbuka. Jadi ada maglub, ada mardud ya. Kalau maglub itu digembok istilahnya, itu pintu digembok. Kalau mardud dari awal ditutup walaupun gak digembok, itu kagak boleh. Tapi kalau di tengah-tengah itu jadi boleh. Wal babul maghluku, dan pintu yang digembok fil ibtidai, di awalnya, wadawami dan seterusnya. Wasyubak, jendela nggak masuk dong. Wasyubak, wal jidar, ada tembok, wala yajuzu, nggak boleh. Ya, ada sih ya bangunan yang satu dengan bangunan yang lain, di situ ada jendela. Jadi orang bisa masuk tapi melalui jendela. Ya kalau melalui jendela kan naik begitu. Ya itu namanya bukan pintu, nggak boleh. Tetap itu ada penghalang. Apalagi tembok.
ya yang artinya nggak ada dimungkinkan orang bisa ya masuk ke ruangan masjid tersebut. Maka kalau model begitu la yajuz, nggak boleh, ngesah ya makmum ngikut kepada imam, makmumnya di luar masjid, imamnya di dalam masjid, atau sebaliknya, itu nggak boleh karena nggak ada jalan menuju ya ke imam. Wa tu'tabarul masafatu, dan diperhitungkan jarak al-mazkuratu yang disebutkan aisalatu mi'ati zira'in takriban, yaitu jarak tempuhnya itu sekitar kurang lebih 300 zira' min akhiril masjidi, dari ujung masjid, belakang masjid akhir, au min torfi, atau dari ujungnya alazi alil imam, yang mengiringi imam. Li'annal masjidah mabniun lis-sholati, karena yang dimaksud masjid itu adalah bangunan ya diperuntukkan buat sholat. Jadi kalau kita wakafkan bangunan untuk sholat namanya masjid gitu. Rumah kita niatkan kita wakafkan untuk sholat, ya berarti rumah kita jadi masjid. Kalau udah diwakafkan boleh gak dijual? Kagak boleh. Ini udah diwakafkan, wakaf untuk sholat, ya berarti udah nggak boleh dijual. Nah begitu, dan itu fungsinya udah jadi masjid karena diwakafkan untuk sholat. Tapi kalau dibilang ini saya kagak wakafkan, cuma saya siapkan, saya sediakan buat sholat doang, itu namanya musola. Kita bikin rumah, ya di rumah kita ada kamar. Ini kamar buat apa? Buat untuk sholat, tapi nggak diwakafkan. Ya artinya kalau mau jual boleh. Nah itu namanya sekedar tempat sholat. Kalau di orang lagi junub, orang lagi haid, di situ nggak apa-apa tuh. Ditidur di situ, di tempat sholat. Kan sekarang banyak rumah-rumah yang besar dibikinin tempat sholat. Ini musola nih. Jadi nanti tamu kalau sholat di sini tempatnya musola. Itu musola bukan wakaf untuk sholat, bukan. Cuma disiapkan doang buat sholat. Iktikaf nggak sah di situ. Nah, sama iktikaf di mana nih tempat sholat saya, nggak boleh. Ya. Nggak sah. Kalau orang haid boleh di situ, orang lagi junub boleh di situ, karena itu tidak diwakafkan untuk sholat. Itu bapak saudara ya, biar paham tuh. Ya, jadi kalau yang diwakafkan untuk sholat, otomatis udah jadi masjid. Makanya musola-musola yang ada di sekitar kita rata-rata wakaf, udah diwakafkan untuk sholat, udah masjid, sehingga kita iktikaf udah sah. Makanya orang perempuan kagak boleh tuh kalau lagi haid masuk. Walaupun dia guru di ustazahnya, nggak boleh juga. Jangan nanya begini, kalau gurunya boleh, kalau ustazah ya kagak boleh juga. Ya, gurunya lagi haid ngajar gitu, boleh? Ya kagak boleh. Tapi sekarang banyak yang berani tuh. Ya, loh kalau gurunya nggak ngajar di dalam bagaimana ustaz? Ya enggak ngaji dong, ya libur nggak apa-apa. Ya, masa gara-gara begitu diberani? Nggak boleh. Ya jadi perempuan yang lagi haid nggak boleh. Kalau mau di luar, nggak apa, pengajarnya di luar. Ya jadi gurunya di luar, muridnya di dalam. Ya karena gurunya lagi haid. Gitu bapak saudara. Ya. Sekarang orang pada berani. Tuhan juga nauin. Nah begitu. Ya nggak boleh. Jadi musola itu statusnya masjid juga. Kan kadang yang bilang ini ustaz bukan di masjid kok di musola. Berarti dia kagak paham pengertian masjid. Mewukipalis sholah itu namanya masjid. Ya, mewukipalis sholah. Kan gampang pengertiannya. Apa itu masjid? Mewukipalis sholah, tempat yang diwakafkan untuk sholat. Udah itu masjid namanya. Ya. Jadi walaupun bentuknya kecil juga nggak boleh. Makanya ya itu kita bisa sholat tahiyatul masjid. Nggak ada tahiyat musola, nggak ada. Sholli tahiyatul musola, nggak ada. Ada tahiyat masjid. Tahiyat lapangan ada nggak? Nggak ada juga. Kita sholat id di lapangan, itu sholat di awal. Sholat tahiyat lapangan nggak ada. Itu kalau ada orang sholat, ya sholat lah. Ya kita husnuzon aja. Mungkin sholatnya sholat mutlak. Musolli sunnatan. Allahu Akbar, boleh nggak? Boleh. Kita di lapangan sholat jam 6:30. Yang penting bukan waktu tahrim kan? Ya jam 6:30, jam 6 udah bukan waktu tahrim. Ya itu.
Jadi boleh disolat. Solat apa? Ya solat mutlak udah. Kalau solat duha udah waktunya duha, ya boleh nggak apa-apa. Kalau belum waktunya duha, ya itu solat mutlak. Yang penting solatnya jangan di waktu-waktu tahrim. Gitu aja udah. Ya, jadi jangan dibilang solat tahiyat lapangan, jangan. Ya, seperti itu. Jadi kembali ya yang namanya masjid itu wuqifalis sholah, tempat yang diwakafkan buat sholat, sehingga orang perempuan lagi haid nggak boleh, termasuk baca Quran kalau lagi haid nggak boleh. Tuh kalau jadi guru, khususnya kalau guru udah di sanawiyah, di aliyah, tuh kalau anak-anak lagi haid jangan disuruh ngapal Quran, ya jangan disuruh baca Quran. Dia udah bilang, ya Ustaz saya lagi haid, ya udah jangan, suruh baca selawat aja, baca wirid-wirid aja. Ya, saya dulu waktu masih ngajar di Man 19 saya sampaikan tuh ke guru-guru semuanya, ente jangan pada salah tuh gitu. Ya, jadi guru Al-Quran hadis ya itu ketika ya memberikan tugas hafalan kepada murid-muridnya pada saat itu ya muridnya lagi haid, jangan dipaksa harus baca Quran hafal, nggak boleh. Setor hafalan yang lain, ganti wirid-wirid. Kalau hadis boleh hafal hadis. Kalau Quran Bismillahirrahmanirrahim. Mazhab Imam Syafi'i yang kita anut, haram hukumnya bagi perempuan lagi haid baca Quran. Jadi baca Quran hukumnya haram bagi perempuan yang lagi haid, bagi orang yang lagi junub. Tuh begitu, nggak boleh. Tapi kalau baca selawat boleh, silakan kasih tugas yang lain. Tuh seperti itu. Jadi kadang-kadang sekarang ya pada gampangin gitu. Ini jangan ini. Ya, jadi kalau lagi haid dia emang lagi libur, jangankan baca Quran, sholat aja libur. Benar gak? Orang perempuan lagi haid nih, boleh gak sholat? Nggak boleh. Ya, emang Allah yang bilang nggak boleh sholat, suruh libur. Masa sekarang, wah nggak bisa Ustaz, dia lagi hafal, harus setor hafalan. Nah ini berarti kita ya melanggar aturan dari Allah. Sholat aja yang lebih penting kagak boleh. Ya puasa nggak boleh, sholat nggak boleh. Nggak kita bilang, oh sholat ini nggak apa-apa dah. Ya orang kagak boleh, haram hukumnya. Kalau dipaksakan lagi haid, sholat haram. Nah itu sama. Al-lubsu fil masjid juga nggak boleh. Qiraatul Quran juga nggak boleh pada saat lagi haid. Ini hal-hal yang begini nih perlu selalu diingatkan. Itu di SDI misalnya, guru-guru harus paham juga kalau udah kelas 6 itu anak-anak kita perempuan udah pada haid. Nah itu ya biar ditahu kalau giran lagi ngajar Quran, bagi yang lagi haid jangan disuruh baca Quran, kasih tugas yang lain. Baca wirid, zikir, baca selawat, nah begitu. Tetap dikasih tugas, ya. Tapi tugasnya jangan baca Quran, jangan menghafal Al-Quran. Jadi pala yadkhulu, maka dia nggak boleh masuk fil haddil fasil, dalam batas yang terpisah. Wa in kanal imamu wal makmumu fi ghairil masjidi, kalau seandainya imam dan makmum di luar masjid, imma ayyakuna fi padoin, ada kalanya imam dan masjid ada di lapangan, au yakuna fi binain, atau imam dan masjid adanya di satu bangunan. Dia ada satu bangunan di apartemen misalnya, atau misalnya ada di ya tempat-tempat bangunan-bangunan yang memang saat itu tertentu digunakan buat sholat, bukan masjid. Ya bisa aja imamnya di situ, ya makmumnya di situ, atau lapangan imamnya ada di situ, makmumnya ada di situ. Nah, bagaimana tuh syaratnya? Ya, nanti ada di sini. Ya, jadi aw yakunal imamu fi padoin wal makmum fi binain, aw bil aksi, atau imamnya ada di lapangan, makmumnya di bangunan, atau sebaliknya imamnya ada di satu bangunan, sementara makmumnya ada di lapangan. Fabi zalika tafsilun, maka dalam menjelaskan hal itu ada hal-hal yang lebih terperinci, lebih dijelaskan, ya, tetafsil namanya. Fa in kana fi padoin, kalau seandainya imam dan makmum ada di satu bangunan,
walau musakopan sekalipun itu ada di lantai atas gitu, disakop. Bi alla yakuna bainal imami wal makmum binaan, ya bahwasanya tidak ada imam dan makmumnya atau binaun, ya bi alla yakuna bainal imami wal makmumi binaun, ya jadi antara imam dan makmum nggak ada lagi bangunan di atas sudah. Pasyartu alla yazida ma bainahuma, maka syarat tidak boleh lebih antara keduanya, ail imami wal makmumi sawaun, sama saja karena khalfal imam, ada di belakang imam, au fi janibi atau ada di sampingnya, wala baina soppaini au sahsaini, dan tidak ada ya di antara ya dua sop atau dua orang, bi an kana khalfal imami, bahwasanya di belakang imam itu zakarun laki-laki, wa hunsa banci hunsa, wa unsa atau orang perempuan, yaj'alu kullu wahidin, yang tiap-tiap satu membuat sopan, satu sop, satu barisan, ala salasi mi'ati ziroin, atas 3 ziro ya. Jadi kalau satu barisan dengan barisan yang lain jangan lebih dari 3 ziro. 3 ziro berarti kalau dia 46 ya sekitar 120-an ya, 130 ya itu. Jadi jangan sampai barisan yang pertama dengan barisan yang kedua melebihi dari ya salasi mi'ati ziroin, ya 300 apa? 300 ziro. Bi ziro il adami takriban, dengan ziro manusia ya takriban kurang lebih. Ya, jadi kita sepakati aja satu ziro itu kita bilang 46 cm boleh. Ada yang bilang 48 cm, ya boleh aja. Ya namanya takriban kurang lebih. Wala yajibu fil padoi, dan tidak wajib di dalam lapangan itu ghairu zalika, selain itu. Wa in kana fi bina'in au bina'aini, kalau seandainya iman dengan makmum ada satu bangunan atau dua bangunan, au kana ahaduhuma fi padoin, atau salah satu keduanya di satu bangunan, wal akhru fi bina'in, ya fi padoin di lapangan, wal akhru dan yang lainnya fi bina'in di satu bangunan. Kalau pado lapangan, kalau bina apa? Bangunan. Itu. Jadi istilahnya fado bangun ya lapangan, bina bangunan. Usturito, maka disyaratkan ma'amamaro, di samping ya keterangan yang sudah lalu, alla yakuna bainahuma ha'ilun, tidak boleh antara imam dengan makmum ada penghalang, yamna'ur ru'yah, yang bisa menghalangi penglihatan, awil istitrok, atau jalan al-adi yang biasa. Seperti apa? Kalbabi, ada pintu al-mardudi yang tertutup ibtidaan di permulaannya. Bikhilafi fil asna'i, berbeda kalau di tengah-tengah. Yang tadi saya jelaskan tuh. Kalau pintu awalnya terbuka, tiba-tiba di rakaat kedua tertutup karena tertiup angin keras. Nah itu nggak apa-apa, karena awalnya udah dibuka. Di tengah-tengahnya itu tertutup bukan faktor kesengajaan, karena ada tiupan angin. Nah itu walaupun nanti antara imam dengan makmum ada dinding penghalang, yaitu pintu yang tertutup gara-gara ditiup angin, itu masih sah. Karena dilihat di awalnya itu ya dibuka. Tapi kalau dari awalnya udah ditutup, itu nggak boleh. Itu namanya bab mardud ibtidaan. Jadi pintu itu sudah tertutup dari awal. Bikhilafi fil asna'i, berbeda, artinya boleh kalau tertutupnya di pertengahan. Wakal babil magluki aidon, dan seperti pintu yang udah digembok. Nah itu kalau pintu yang digembok dari awal udah jelas nggak boleh, namanya digembok. Wahasilu ma dzakarahul musannifu, dan kesimpulan apa yang sudah disebutkan oleh pengarang kitab min syurutil qudwati, dari syarat-syarat mengikut bisorihi, itu jelas. Wa mafhumuhu asyaratun, dan dapat dipahami ada 10. Palazi taqaddama salah satu yang udah dijelaskan di awal ada 3, berarti kurangnya 7 lagi. Jadi kesimpulannya ya persyaratannya imam dengan makmum itu ada 10, yang 3 sudah disebutkan, nah tinggal sisanya yang belum. Warabi'u, yang keempat nih, sisanya yang keempat sekarang. Apa yang keempat? Syaratnya ijtima'ul imam wal makmum, kumpulnya imam dan makmum fi masjidin, di dalam satu masjid. Wa in ba'uda, sekalipun jauh ma bainahuma, antara imam dengan makmum
au fi makanin qaribin, atau di tempat yang dekat. Ya, jadi kalau sama-sama imam di satu tempat di masjid, makmum di satu tempat di masjid juga, nah itu otomatis jarak antar imam dengan makmum walaupun jauh nggak apa-apa. Ya, atau tempatnya dekat nggak apa-apa juga, karena sama-sama di masjid. Wa huwa alla yazida ma bainahuma ala salasi mi'ati zira'in takriban. Tapi itu nggak boleh lebih jarak antar imam dengan makmum 300 zira kurang lebih. Ya. Wala yadurru, dan tidak menjadi apa-apa fil hailulati di dalam penghalang bainahuma antara imam dengan makmum syari'un, ada jalan matrukun yang memang di situ ya masih dilalui jalannya terbuka. Misalnya ini masjid, habis masjid ada jalan, habis jalan di sana ada orang pada sholat, nah itu nggak jadi penghalang tuh, nggak apa-apa. Layar dulu ya, syari itu tidak menjadikan ya penghalang yang bisa membuat ya antara imam dengan makmum terputus ikutannya. Jadi nggak apa-apa. Sini ada jalan raya, kemudian dari jalan raya di sana ada orang pada sholat lagi semuanya. Kan antara makmum ke imam dipisah dengan jalan raya. Nah itu boleh, masih tetap nggak apa-apa. Apalagi jalan rayanya ditutup, ya dipakai juga untuk sholat. Nah, seandainya itu sebagai hail nggak digunakan, tetap masih boleh. Wanarun, bahkan ada api, penghalangnya ada api. Antara imam dengan makmum di tengahnya itu ada api. Itu enggak menghalangi. Wanahrun, ada sungai. Sungai. Ya. Muhawwajun ila sibahah, yang diperlukan sehingga harus renang dulu, berenang dulu. Dari makmum ke imam di situ ada sungai. Sehingga untuk ya menuju ke imam dia harus berenang dulu. Mengarungi ya sungai. Ya, itu masih boleh. La yadur. Li'anna zalika la yu'addu ha'ilan, karena itu tidak dikategorikan sebagai penghalang urpan menurut kebiasaan. Kama laukana pisapinata, ini sebagaimana ada dua, satu imamnya di perahu yang depan, kemudian makmumnya di perahu yang belakang. Boleh juga. Ada perahu nih atau kapal laut. Ya, satu ada di sini. Ya, ini kebetulan kapal yang pertama ada imam, yang belakang makmum, dua kapal. Itu kan dipisah dengan air, berarti kan boleh. Ya, nggak apa-apa. Walaupun kalau mau turun nanti harus berenang baru sampai ke imam. Itu la ha'il, bukan termasuk penghalang. Maksupata ini fil bahri, yang terbuka. Ya, tapi itu sapinahnya maksupatain, syarat terbuka. Ya, cuma untuk kita menuju imam perlu berenang dulu. Itu termasuk bukan penghalang. Wa kama law waqafa ahaduhuma fi sathil akhar kadzalik. Begitu kalau seandainya ada salah satu di antara imam atau makmum berdiri di atas yang lain. Kadzalika, bangunannya dua, ada bangunan atas, ada bangunan bawah. Boleh aja. Wal khamisu al ilmu. Nah, ini syarat yang kelima. Dia harus tahu bintiqolatil imam, perpindahan imam. Karu'yatilahu, dilihatnya. Ya, jadi makmum ngelihat imam ketika disujud, dia ruku dan seterusnya. Auli ba'di sopi, atau dia ngelihat kepada sebagian sop yang ada, au ghairi zalika, atau lain daripada itu. Liyatamakana min mutaba'atihi, supaya mungkin daripada ngikutnya. Pokoknya yang penting dia tahu intiqolatul imam. Kalau sekarang bisa dengan suara, pengeras suara itu kan termasuk ya al ilmu bintiqolatil imam. Kata imam Allahu Akbar, padahal makmum kagak ngelihat imam di belakang jauh bener. Ya, itu masih boleh karena dia bisa dengar dari suara. Wasadisu alla yataqaddama ala imami pitaharumihi, yang keenam syaratnya tidak boleh mendahulukan atas imam di dalam takbiratul ihram, wapi afali, dan dalam perbuatannya, wapi makani, dan juga tempatnya. Jadi makmum syaratnya enggak boleh mendahulukan takbiratul ihram imam
Allahu Akbar. Imam udah rapi takbiratul ihram, baru makmum Allahu Akbar. Kalau barengin kagak sah. Ini persyaratan takbiratul ihram. Termasuk jangan barengin perbuatan-perbuatan imam. Nggak boleh. Ya. Makanya yang kemarin udah jelaskan, ada satu-satunya yang dianjurkan bareng cuma satu, baca amin. Tuh, cuma baca amin doang. Antara imam dengan makmum harus kompak. Selainnya imam harus lebih dulu. Namanya juga makmum. Makmum pasti di belakang. Nah, itu harus selalu ada di belakang. Dan dia ngikutin apa yang dikerjakan oleh imam. Jadi jangan mendahului. Makanya ada hadis itu, Bapak Saudara. Kalau ada orang jadi makmum seringkali mendahulukan ya kepada imam. Imam belum sujud dia sujud. Imam belum bangun dari sujud dia udah bangun dari sujud. Maka nanti kepalanya di akhirat akan diganti dengan kepala himar. Tuh begitu. Kepalanya nanti diganti dengan kepala himar. Jadi kalau nanti di akhirat ada orang badannya manusia kepalanya himar, oh ini orang yang suka duluin imam. Ya, itu dalam hadis dijelaskan. Makanya kalau imam lagi sujud jangan suka bangun lebih dulu. Ya, dan duluin mulu. Imam masih sujud udah bangun. Ya, nanti kepalanya diganti dengan himar. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Wasabi'u yang ketujuh alayahula bainal imami wal ma'mumi hailun yamna'ul mururul adi. Tidak ada penghalang antara imam dengan makmum, satu dinding penghalang yang menghalangi lewat pada umumnya. Jadi harus menyatu. Imam dengan makmum ada harus ya jalan yang menuju ke sana, enggak ada yang menghalanginya. Bi alam yakun lahu nahu wasabatin pahisatin, bahwasanya tidak seumpam dengan melompat. Kalau jendela kan dilompat, nggak boleh. Kalau pintu jalan biasa. Tapi kalau jendela ada wasbah pahisah, itu nggak boleh. Aw yamna'un nuzul al-mu'tad, atau dilarang turun. Ya, makanya ada tangga. Kalau ada bangunan tuh lantai atas terus ke atas lagi ada tangga. Atau sekarang yang lebih mantap lagi apa? Lift. Wah, sekarang masjid-masjid yang ini pakai lift. Itu kan namanya ada jalan juga. Ada jalan. Antara bangunan pertama ke bangunan yang lain itu ada jalan. Kayak Masjidil Haram yang tinggi begitu. Ya, sekarang ada istilahnya ya tangga jalan. Ya. Jadi kalau Masjidil Haram kan begitu. Ya, tangga jalan. Itu namanya ya ada apa? Ada yang murur al-adi sehingga enggak terhalang. Ya. Jangan sampai dari bangunan atas ke bangunan bawah gimana lompat aja ya repot. Ya kalau disuruh lompat itu kagak sah. Namanya wasbah pahisah, di melompat. Bahaya itu enggak boleh. Ya, ini yang dikatakan bi alam yakun lahu ya wasbatun pahisatun aw yamnaun nuzul al-mu'tad idza kana ahduma fi'luin. Kalau salah satunya imam atau makmum ada di atas. Fala budda mimma ya'tadul murur, maka mesti ada alat yang biasa digunakan untuk lewat ilal akhar menuju yang lain. Jadi mesti ada tangga. Ya itu. Fala yakfi nahu ta'alluq minhu ilaih, maka tidak cukup hanya ta'alluq. Ta'alluq itu hanya ya iketan doang. Ya, pakai tambang nggak boleh. Ya, jadi mesti pakai apa? Pakai tangga yang biasa yang umum dan tidak membahayakan. Kalau pakai ya tambang itu Tarzan, ya, nggak boleh. Jadi nggak boleh ta'alluq bih, hanya ta'alluq saja. Wasaminu tawafukun nazmi sholatil imam wal makmum fil af'aliz zahirah. Yang kedelapan kecocokan nazmu ya susunan sholat imam dengan makmum fil af'aliz zahirah, pada perbuatan yang zahir-zahir saja. Jadi ada kesamaan nazmus sholahnya. Antara imam dengan makmum ada kecocokan nazmus sholah. Walaupun niatnya nggak sama, boleh aja. Satu sholat ya sunnah, yang satu sholat fardu. Kan beda antara imam dengan makmum. Boleh. Yang penting nazmus sholahnya sama. Jadi yang disyaratkan bukan sholatnya sama, tapi nazmus sholahnya yang harus sama.
Makanya dibilang begini nih, wala yaduru, nggak apa-apa, ihtilafu niyatihim, perbedaan niat antara imam dengan makmum, bil qada'i wal ada, satu sholat qada, satu sholat ada, nggak ada masalah. Wal fardi wan nafli, satu sholat fardu, satu sholat sunnah, tidak apa-apa. Contoh, imam lagi sholat tarawih, kita baru datang, sementara kita nih belum sholat isya. Kira-kira kita ya sholat ya tarawih dulu apa sholat isya? Sholat isya. Nah, bagaimana sholat isya kita supaya dapat berjamaah? Ikut aja sama imam. Imam sholat tarawih, usolli sunnatat tarawih. Ya, kita dengar tuh. Bukan kita nggak tahu, kita tahu imam sholat tarawih. Nah, kita belum sholat isya, kita sholat aja isya. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ama adaan makmuman lillahi ta'ala. Sholat isya kita. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Dan itu bagus, dapat fadilah berjamaah. Sholat dah. Imam sholat tarawih 2 rakaat salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, makmum yang lagi sholat isya karena 4 rakaat baru 2, nambahin lagi 2 rakaat. Tuh begitu. Ntar selesai sholat isya baru di sholat tarawih. Kurangnya nambahin sendiri. Jangan dikaget tambahin. Ya, kalau nggak tambahin kurang. Nanti kata malaikat ini kurang orang ini, bagaimana sholat tarawihnya? Ya, harus tambahin sendiri. Imam lagi baca doa, kita terusin aja sholat. Ya, tarawih yang kurang berapa doa? Apa 2 rakaat lagi? Apa 4 rakaat lagi? Lanjut. Ya, seperti itu. Jadi ini termasuk nazmus sholahnya sama. Walaupun niat sholatnya beda. Tuh, sholat qada, sholat ya ada, sholat fardu, sholat sunnah, itu nggak apa-apa, boleh. Makanya kalau ada orang sholat sunnah ba'diyah maghrib, kita nggak tahu, ya kita sholat maghrib ikut aja boleh, nggak apa-apa. Mau tahu mau kagak boleh. Nggak usah pakai dipegang-pegang, nggak usah, ya dipegang. Ya, nah ini yang dijadiin imam kagak ngerti juga. Dia lagi sholat ba'diyah maghrib, yang satu mau ngikut sholat maghrib, pas banget dipegang dibilang, ya tangannya digini-giniin. Artinya apa? Jangan gue lagi sholat ba'diyah. Nah, begitu. Jadi kan ini jadi ya nggak paham gitu. Ya, jadi artinya kita lagi sholat apapun, kalau ada orang sholat di belakang kita, biarin aja, nggak ada urusan. Yang penting nazmus sholahnya sama. Ya, itu nazmus sholahnya sama. Kalau yang nazmus sholahnya nggak sama nggak boleh. Di sholat ya apa? Sholat ya, jenazah. Kita sholat zuhur, ya beda. Ya, kita ada ruku, dia nggak ada ruku. Ya, jadi jangan sholat tarawih, ya sholat ya jenazah ada sujudnya, ada rukunya. Ya, jangan tuh, ya, karena beda. Ya, ini yang paling penting, harus ada kesamaan nazmus sholah. Itu syarat yang ke-8. Tawafuqu nazmis sholatil imam wal makmum fil af'aliz zahirah. Jadi yang ke-8 syaratnya kecocokan nazmus sholatnya imam dengan makmum, baik dalam af'al zahirah. Wala yaduru ihtilafun niyatihim, dan tidak menjadi apa-apa perbedaan niat daripada imam dengan makmum bil qada'i, dengan sholat qada, wal adai dan sholat ada, wal fardi dan sholat fardu, wan nafli dan sholat sunnah. Nanti baru watasi. Oh, ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahi wabarakatuh.